Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kelima ya, di sini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan ya. Nah, sebenarnya apa saja sih yang akan kita cerna ya sebenarnya ya oleh tubuh kita? Yang dicerna itu adalah semua bahan makanan ya, baik itu makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, ataupun mikromolekul seperti vitamin, mineral ya yang terdapat pada sayuran ya. Dan juga pelarut tubuh kita yaitu adalah air ya. Jadi protein misalkan dari gambar ini adalah perwakilan dari daging ya, karbohidrat ini adalah zat makanan yang mengandung pati atau amilum ya seperti jagung, nasi, kemudian roti ya, kemudian lemak ini juga ada terdapat pada zat-zat hewani ya, vitamin mineral pada sayur ya, dan air itu adalah sebagai pelarut ya. Nah, apa saja sih organ-organ ya yang menyusun sistem pencernaan pada manusia? Jadi yang pertama itu adalah mulut ya. Mulut akan dibantu dengan adanya kelenjar saliva ya. Kemudian ada faring ya, ada esofagus yang keempat, dan yang kelima itu ada lambung ya. Kemudian selanjutnya yang keenam itu merupakan kombinasi kerjasama antara hati, kemudian empedu dan juga pankreas ya. Selanjutnya ada usus halus, usus besar, ya, dan berakhir di rektum. Itu adalah perjalanan makanan kita ya dari mulut sampai berakhir ke rektum ya. Nanti akan kita bahas bagaimana kerja dari masing-masing organ tersebut ya. Jadi slide ini merupakan rangkuman sebenarnya ya dari penjelasan saya selanjutnya. Nah, yang pertama sistem pencernaan itu terdiri dari 4 daerah ya. Yang pertama adalah daerah penerimaan ya. Penerimaan zat makanan yang akan dilakukan oleh mulut, faring, dan esofagus ya. Di dalam mulut kita dilengkapi oleh gigi, ataupun misalkan masih bayi ataupun balita walaupun tidak ada gigi ya, masih ada cara ya untuk mencerna makanan, yaitu dengan cara dilumatkan ya atau berupa bubur ya untuk memudahkan proses pencernaan. Kemudian ada amilum, maaf ya maksud saya ada ludah ya yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, yang mana di dalamnya itu terdapat enzim ya, dan juga ada antibodinya juga ya. Ini tujuannya pada tahap penerimaan di sini juga dilengkapi tahap faringeal dan esofageal ya. Jadi ini adalah struktur dari mulut kita ya, dari mulut sampai ke esofagus. Nah, kita mencerna makanan ya, memakan ya, memasukkan makanan ya. Jadi itu dibantu pertama kali oleh mulut sebagai organ penerima makanan. Di sini dikunyah karena ada gigi ya. Nah, kemudian dengan adanya gigi itu fungsinya adalah untuk memperluas bidang permukaan makanan ya, sehingga dapat membantu kerjanya enzim. Enzim itu adalah enzim amilase ya yang dihasilkan oleh ludah ya pada permukaan makanan ya. Itu adalah fungsi dari kelenjar liur kita ya yang mengandung amilase ya untuk mencerna, untuk memperluas bidang permukaan zat makanan ya, atau memperlembut begitu ya. Nah, makanan setelah dikunyah selanjutnya akan masuk ke faring apa laring. Ini ada faring ya, ini ada faring, ini ada trakea, ini esofagus. Nah, makanan itu nantinya akan masuk ke mana? Nah, ini ya, ini coba dilihat, ini ada perempatan ya. Ini ada daerah perempatan, ini adalah faring ya. Kemudian di sini ini adalah trakea, saluran pencernaan, maaf ya, saluran pernafasan kita, dan di sini ini adalah esofagus, saluran pencernaan. Jadi makanan itu kalau sudah mau masuk ke tenggorokan kita, maka faring tersebut akan menutup ya. Nah ini ya laringnya ya, maaf ya. Nah ini ya, ini laringnya, ini faringnya ya, faringnya yang digunakan untuk masuknya makanan ya. Yang selanjutnya akan masuk ke esofagus ya. Jadi saat makanan itu masuk, laringnya itu mulai menutup ya. Sehingga biasanya pada saat kita itu melakukan proses menelan ya, itu biasanya kita tidak melakukan pernafasan ya. Coba Anda praktekkan sekarang. Coba nelan sesuatu, nelan ludah misalkan ya. Apakah Anda bernafas? Tidak kan ya? Nah, berarti itu pada saat Anda menelan, laring Anda itu dalam keadaan tertutup. Coba Anda menelan minuman ya sambil bernafas, apa yang akan terjadi? Nah, pasti Anda akan tersedak, yaitu fungsi dari adanya katup antara laring dan faring ya. Nah, kemudian daerah penyimpanannya. Jadi setelah makanan itu masuk ke dalam
daerah esofagus, tahapan inilah yang disebut dengan tahapan esofagial. Ya, makanan didorong menuju ke esofagus, saluran pencernaan di tenggorokan kita ya. Dan setelah sampai ke dalam esofagus, maka katup yang berada di lambung kita itu akan membuka ya, menuju ke lambung ya. Jadi katupnya itu adalah esophageal sphincter ya. Sphincter ini adalah katup yang berada di pangkal ya, atau ujung ya. Ujung atau pangkal kalau di terakhir. Ujung ya, di bagian terakhir dari esofagus. Itu ada katup yang namanya sphincter, dan sphincter ini akan membuka saat adanya makanan yang ingin masuk. Jika tidak ada makanan ya, nah sphincter ini akan tertutup gitu ya. Jadi tempat penyimpanan kim itu adalah makanan yang telah tercerna sebagian berupa bubur yang kaya akan nutrien ya, tempat untuk mencerna protein, yang mana di dalam lambung ini yang akan dicerna itu hanyalah protein ya. Nah, struktur anatomi dari lambung di sini sebagian besar terdiri dari jaringan muscle. Muscle itu adalah jaringan otot ya, jaringan otot longitudinal, sirkuler, obligat ya. Kemudian ini adalah gastrik ya, otot yang digunakan untuk gerakan peristaltik ya pada makanan. Kemudian ada pilorik, ini adalah otot yang digunakan untuk membuka saat makanan itu akan keluar menuju ke jejunum. Jejunum ini adalah awal dari usus halus ya. Nah ini jadi letak dari stomach itu adalah di bagian rongga mulut kita, di bagian kiri kita ya, di bawah sistem pernafasan ya. Nah ini struktur sel ya yang berada di dalam lambung manusia ya. Jadi lambung manusia ini ya, tadi sudah saya jelaskan, lambung ini penyusun utamanya adalah otot, sel-sel otot ya, walaupun juga ada jaringan ikat ya. Kemudian ada jaringan epitel, di sini juga ada ya, cuman tidak diperlihatkan ya. Nah ini, pada jaringan otot ya, ini kan jaringan otot ya di bagian permukaan. Nah itu ada sebuah kelenjar yang terdiri dari jaringan epitel. Jadi kalau selapisnya adalah jaringan epitel ya, kelenjar, yang mana kelenjar itu menghasilkan sekresi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis sel ya. Di sini ada kelenjar gastrik ya, gastrik, kemudian ada sel-sel mukus dan juga ada sel-sel sif ya. Nah, masing-masing memiliki fungsi yang sama, tetapi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama untuk proses pencernaan, khususnya pada pencernaan proteinnya. Jadi pada ini ya, kalau saya perbesar, ini adalah sel chief ya. Ini kalau misalkan diperbesar, ini adalah sel parietal ya. Dan ini adalah sel gastrik ya. Nah, gastrik ini adalah kelenjar di dalam lambung kita ya, yang memiliki 3 tipe sel, yaitu sel mukus, sel chief, dan sel parietal ya. Nah, pada mukus ya, sel mukus ini yang berwarna apa? Ini ya. Ini yang berwarna biru itu adalah sel mukus. Fungsinya adalah untuk menghasilkan lubrikan atau mukus dan untuk melindungi lapisan lining sel, untuk melindungi lapisan ini ya, lapisan awal ya dari lambung. Jadi dengan adanya mukus ya, lapisan pertama ya dari lambung ini akan diproteksi ya. Diproteksi dari apa? Dari asam lambungnya. Nah, yang kedua adalah sel chief. Ini adalah digunakan untuk mensekresikan peptinogen. Jadi dengan adanya sel chief ya, sel chief di sini adalah digunakan untuk mengaktifkan pepsinogen. Pepsinogen ini adalah suatu protein inaktif. Nah, dengan adanya makanan yang masuk ya, maka sel chief ini akan mensekresikan yang namanya HCl ya, mensekresikan sel chief ya, mensekresikan pepsinogen yang inaktif dan mengubahnya menjadi pepsin ya. Jadi ini ya. Nah, ini satu, pepsinogen dan HCl yang disekresikan ke dalam lumen itu akan mengubah atau mengkonversi yang awalnya pepsinogen inaktif menjadi pepsin, yaitu enzim yang aktif yang dapat mengubah protein menjadi polipeptida yang lebih pendek ya. Nah, jika parietal ya, parietal sel itu fungsinya adalah untuk mensekresikan HCl. Jadi parietal yang warna kuning ini untuk mensekresikan HCl, sifnya. Nah, ini untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, sehingga protein yang terkandung pada makanan ya, yang terkandung pada makanan atau dalam hal ini adalah kim, itu dapat dicerna ya menjadi
protein yang ukurannya lebih kecil ya. Jadi HCl itu selain mengubah pepsinogen menjadi pepsin ya, maaf ya, maksud saya mukus ya, ini ya mukus selain digunakan untuk perlindungan tadi ya, ini kan ya, mana tadi ya. Nah ini mukus berfungsi untuk lubrikan atau zat pelumas ya, sehingga memudahkan sel itu sehingga memudahkan makanan atau kim tersebut untuk melakukan pergerakan peristaltik ya dengan adanya mukus. Selain itu mukus itu berfungsi untuk perlindungan jika adanya HCl yang sudah disekresikan. Nah, jika tidak ada mukus, maka sel-sel epitel yang ada di permukaan yang ada di permukaan lambung di sini akan mudah teriritasi ya, karena pH dari HCl itu sangat rendah ya. pH-nya itu sangat rendah ya, 2 sampai 3 ya. Sangat asam ya, termasuk asam kuat ya, sehingga misalkan tidak ada mukus, sel-selnya ini akan mudah teriritasi, sel-sel di permukaan ya, atau Leydig cell. Dan setiap harinya sel-sel permukaan lambung atau mukus sel itu setiap harinya mengalami proses pertumbuhan atau pembelahannya, untuk menghindari adanya iritasi atau bahkan yang sudah mengalami iritasi ya. Nah, jelas ya. Kemudian jadi fungsi utama dari lambung itu adalah untuk penyimpanan dan untuk proses pencernaan protein. Nah, yang ketiga adalah daerah pencernaan dan penyerapan. Ini adalah fungsi utama dari usus halus ya. Apa saja yang akan dicerna? Ini meliputi karbohidrat, lipid, dan protein. Semuanya akan dilisiskan dan juga diserap ya melalui usus halus. Nah, usus halus ini ada 3 macam ya. Ada 3 bagian, jejunum atau usus 12 jari. Kemudian duodenum ya, jejunum ini merupakan usus yang fungsi utamanya adalah untuk absorpsi atau penyerapan, dan ileum ya. Nah, dari ketiga macam usus ini yang paling berperan ya, yang paling banyak itu adalah jejunum ya. Selain itu panjangnya juga lebih panjang dibandingkan dengan 2 jenis usus halus tersebut. Kalau jejunum sekitar 30 cm, jejunum 6 meter ya. Jadi usus halus kita itu ya panjangnya sekitar 6 sampai 7 meter untuk ukuran orang dewasa ya. Nah, jejunum ini fungsinya adalah untuk menyampurkan kim dan getah-getah pencernaan dari pankreas, hati, kandung empedu, dan menyelesaikan sebagian besar proses digesti yang ada di lambung. Nah, saya jelaskan dulu ya fungsi duodenum ini ya terkait dengan lambung. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kerjasama antara lambung, duodenum, hati, pankreas, dan kelenjar empedu dalam proses menghasilkan hormon dan juga enzim-enzim pencernaan. Ya. Jadi tadi makanan ya yang berada di dalam lambung kita ya. Jadi ketika kim ini kan makanan ya, makanan yang sudah dilumatkan. Ketika makanan itu masuk ke dalam lambung ya, apalagi kaya akan fat itu kan fat itu lemak ya. Makanan yang masuk apalagi itu kaya akan fat itu akan merangsang duodenum ya. Jadi lambung yang kaya akan makanan ya, terutama yang mengandung lemak, itu akan merangsang duodenum ini ya, merangsang duodenum untuk mensekresikan sekretin dan CCK. Sekretin dan CCK menghambat peristaltik dan sekresi asam oleh lambung ya. Kemudian terjadi pergerakan secara lambat ya. Jadi dengan adanya makanan ya di dalam lambung ya, lambung ini kan masih memiliki kesempatan untuk melakukan kerjanya kurang lebih 4-5 jam ya. Nah, jika ada makanan, maka sekretin dan CCK yang dihasilkan oleh lambung ini akan menghambat duodenum itu untuk melakukan gerakan peristaltik ya, sehingga terjadi penyerapan ya. Digestion itu kan penyerapan atau ya penyerapan secara lambat. Jadi di sini tidak ada proses penyerapan karena masih dilakukan oleh si lambung. Nah, kemudian gastrin ya. Kemudian gastrin yang dihasilkan oleh lambung ini ya. Jadi lambung itu memiliki hormon yang digunakan untuk kepentingan lambung itu saja ya. Nah, lambung yang dihasilkan gastrin atau hormon yang dihasilkan oleh lambung itu akan disirkulasikan ke dalam pembuluh darah, kembali lagi ke lambung itu sendiri yang digunakan untuk menstimulasi proses pencernaan ya. Kemudian sekretin yang dihasilkan oleh duodenum itu akan menstimulasi ya pankreas untuk melepaskan sodium bikarbonat dan menetralisir makanan. Jadi misalkan proses
digestia atau proses pencernaan yang berada di lambung ini sudah selesai dalam waktu 4-5 jam, maka kim itu akan melanjutkan perjalanannya ke duodenum. Nah, saat kim itu sudah mulai masuk, itu ya sudah mulai masuk ke duodenum, maka duodenum itu akan menghasilkan hormon yang namanya sekretin. Ya, hormon sekretin yang dihasilkan oleh duodenum ini akan merangsang pankreas untuk menghasilkan sodium bikarbonat. Nah, apa sodium bikarbonat kok disekresikan ke daerah duodenum? Karena kim yang berada di lambung ini kondisinya itu kan asam ya, asam kuat, pH-nya 3 ya, 2-3. Nah, kim yang dihasilkan oleh lambung pastinya juga memiliki pH yang rendah. Nah, agar kim itu tidak mengiritasi permukaan dalam dari duodenum, maka kim itu harus dinetralkan pH-nya ya dengan cara menambahkan sodium bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas. Ini ya, ini ada panah. Jadi panah-panah ini penting ya untuk kalian paham. Nah, dengan adanya bantuan sodium bikarbonat, maka kim itu sudah menjadi netral sehingga tidak dapat mengiritasi usus halus. Nah, sudah masuk, pH-nya sudah netral. Nah, selanjutnya ini ya, karena di dalam kim itu juga mengandung lemak dan juga asam amino gitu kan ya, maka duodenum ini juga akan menghasilkan hormon CCK ya. CCK itu adalah cholecystokinin ya, yang mana CCK ini akan menstimulasi dua organ yang berbeda, itu akan menstimulasi kelenjar empedu dan akan menstimulasi pankreas lagi untuk menghasilkan, kalau CCK yang menginduksi pankreas ini digunakan untuk menghasilkan garam empedu ya. Sebenarnya garam empedu itu dihasilkan oleh hati, cuman ditampung ke dalam empedu ya. Empedu ini nantinya akan disekresikan ke duodenum ya. Apa fungsinya empedu? Ya, empedu itu fungsinya adalah untuk mencerna lemak ya. Sedangkan CCK yang digunakan untuk merangsang pankreas itu digunakan untuk menghasilkan enzim-enzim yang akan digunakan untuk mencerna atau melisiskan untuk mencerna atau melisiskan kelompok ini protein ya. Jadi antara 4 organ ini semuanya ternyata saling bekerja sama ya, bukan 4-5 ya. Pankreas, duodenum, kemudian lambung dan juga hati ya. Anda bisa melihat berdasarkan panahnya ya. Kalau panahnya itu menunjukkan seperti ini, berarti merangsang ya. Ini ya, stimulasi itu kan rangsang. Kalau ada warna merah itu berarti menghambat. Ya, karena ini ada makanan di dalam lambung, maka lambung itu akan menghambat sekresi sekretin dan CCK. Ya, sekresi sekretin dan CCK di dalam duodenum. Tapi kalau makanannya sudah sampai ke duodenum, maka duodenum ini akan mensekretkan CCK dan CCK ya, dan juga sekretin untuk melanjutkan proses pencernaan selanjutnya. Udah ya. Nah, ini fungsinya yang sudah saya sampaikan tadi ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini struktur anatomi dari usus halus ya. Jadi ini adalah usus halus ya. Ini adalah permukaan dalam, permukaan tengah, dan juga permukaan luar ya. Organ ini sudah kompleks yang mengandung epitel, jaringan ikat ya, dan juga termasuk jaringan otot ya. Ini organ dari usus halus. Nah, ini satu ini ya, kalau diperbesar jadinya seperti ini ya. Jadi satu villi ya. Ini kan intestin, usus halus. Nah, satu tonjolan ini namanya villi. Nah, satu villi ini kalau diperbesar, sel-selnya itu seperti ini bentuknya ya, epitelium berupa jaringan epitel ya. Epitel selapis dan memiliki mikrovilli ya. Ini membedakan sel usus halus dengan sel lainnya di dalam tubuh kita ya. Tidak ada sel tubuh kita yang memiliki mikrovilli kecuali usus halus. Kenapa usus halus memiliki mikrovilli? Untuk meningkatkan bidang penyerapan. Jadi seandainya usus halus ini datar gitu ya, datar seperti ini, pasti penyerapannya itu sangat lambat. Nah, karena membentuk mikrovilli, jadi yang diserap itu kan per bidang ini ya, diserap. Yang diserap apa? Nutrisi, asam amino ya, lemak dan juga glukosa. Jadi penyerapannya itu akan banyak ya, terkonsentrasi dengan adanya mikrovilli. Jadi fungsi mikrovilli adalah untuk meningkatkan proses penyerapan di dalam usus, penyerapan nutrisi di dalam usus ya. Nah, ini contoh enzim-enzim yang berperan dari rongga mulut sampai usus halus ya. Di dalam rongga mulut itu enzim yang berperan itu hanya satu, yaitu amilase yang berada di kelenjar liur ya, yang ada di liur kita. Itu dapat memecah polisakarida menjadi polisakarida yang lebih kecil. Di lambung itu hanya ada satu macam enzim,
yaitu pepsin ya, untuk memecah protein menjadi polipeptida yang lebih kecil. Nah, di lumen usus, ini beda ya, lumen usus sama epitel usus. Jadi kalau lumen itu di bagian tengah yang ada cairannya itu adalah lumen. Kalau epitel berarti di sel epitel. Itu ya perbedaannya. Nah, di dalam lumen ya, itu banyak sekali enzim. Ada amilase pankreas yang dihasilkan oleh pankreas ya. Amilum yang amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Tripsin, kimotripsin untuk memecah protein. Nuklease untuk memecah asam nukleat. Garam empedu ini diperoleh dari kelenjar empedu. Lipase juga diperoleh dari empedu untuk memecah lemak menjadi turunannya, itu gliserol dan asam ya. Nah, baru di dalam epitelium usus halus ya, epitelium usus halus ini ya, proses pencernaannya itu lebih sempurna, baik dari asam amino dan kelompok asam nukleat. Jadi pada lumen usus ya, pada lumen usus di sini semuanya itu sudah dipecah sebenarnya ya, sudah dipecah. Baik itu kelompok karbohidrat, protein, asam lemak, dan juga asam nukleat, semuanya sudah dipecah menjadi turunannya ya. Lemak sudah menjadi turunan yang paling kecil, asam nukleat belum, protein juga sudah dipecah menjadi turunan yang paling kecil, yaitu asam amino, dan glukosa sudah dipecah ya. Nah ini proses transportnya ya. Jadi untuk glukosa, kelompok karbohidrat, protein ya, proses transportnya itu adalah menggunakan transport aktif. Maksudnya aktif bagaimana? Jadi ini ya, satu gambar ini itu adalah gambar dari satu sel epitel ya. Jadi satu gambar ini itu adalah satu gambar epitel seperti ini ya. Nah ini kan, kenapa ini disebut dengan sel? Karena ini ada inti sel ya, ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, ada mitokondria ya, sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Nah jadi jika gambarnya itu lebih disederhanakan, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah penyerapan glukosa ya, karena glukosa itu adalah struktur nutrisi yang paling rendah, yang paling kecil dari karbohidrat. Glukosa untuk masuk ke dalam epitel usus itu membutuhkan mineral ya, yaitu membutuhkan natrium dan juga membutuhkan kalium. Antara kalium dan natrium itu saling bekerja sama ya, satu dengan lainnya, membantu ya. Jadi pada saat glukosa itu masuk dari lumen ke epitel itu membutuhkan natrium. Nah, saat glukosa itu ingin dipindahkan ya ke pembuluh darah, itu juga membutuhkan kalium ya. Jadi ini disebut dengan transport aktif karena melibatkan natrium, kalium, dan juga menghasilkan ATP ya. Nah, protein juga sama, termasuk transport aktif. Ini ya, jadi ini protein polipeptida ya, yang nantinya di dalam epitel usus kita itu banyak sekali enzim-enzim yang dapat memecah polipeptida pendek itu menjadi polipeptida yang lebih sederhana ya. Jadi di dalam epitel prosesnya ini termasuk transport aktif karena ukuran polipeptida itu kan besar ya, termasuk transport aktif. Nah ini ya, asam amino yang tunggal gitu kan ya. Dipeptida berarti asam amino. Tripeptida berarti asam aminonya masih terdiri dari 3 ikatan. Nah, asam amino ini nantinya akan diedarkan ke pembuluh darah dan diangkut ke seluruh tubuh ya, dengan cara transport aktif juga. Jadi ini lumen ya, di bagian luar dari epitel, sel mukosa ususnya, dan ini adalah kapiler darah. Jadi perbedaannya itu sangat tipis sekali ya ini ya. Kenapa epitel itu hanya selapis strukturnya di dalam usus kita untuk memudahkan proses transport nutrisi yang sudah masuk ke epitel itu akan ditransport melalui kapiler darah. Seperti itu ya. Nah, kalau lemak ini berbeda ya dengan protein dan juga karbohidrat, rada sedikit rumit ya. Jadi lemak di dalam tubuh kita, lemak yang sudah kita dapatkan dari makanan saat proses pencernaan itu akan menjadi yang namanya trigliserida. Kenapa disebut dengan tri? Karena ada 3 ya, ada 3 gliserol, 1, 2, 3 ya. Nah, trigliserida ini oleh enzim mana ya? Ini ya, yang disebut dengan big salt. Big salt itu adalah garam empedu ya. Jadi di dalam lumen, garam empedu itu berfungsi untuk memisahkan trigliserida itu menjadi asam lemak dan monogliserid ya. Jadi mono itu 1, asam lemak itu mengandung 2. Kenapa dipisah? Agar memudahkan masuk ke dalam sel epitel ya. Nah, setelah masuk, mereka itu akan bergabung lagi ternyata menjadi trigliserida ya. Nah, ini juga ya, sama ya. Nah, ini gliserol
dipecah ya oleh bantuan garam empedu. Jadi garam empedu itu bahasa Inggrisnya adalah beet salt. Nah ini ya beet salt atau kalau di sini apa istilahnya ya? Ini sama ya beet salt, tapi tidak ditunjukkan ya. Jadi ini misel ini maksudnya masih berupa trigliserida. Ini caranya difusi ya, tidak transport aktif tapi transport pasif. Kenapa kok transport pasif? Karena susunan membran sel dari epitel, susunan membran sel kita itu kan lipid ketemu lipid ya pasti larut gitu kan ya, tidak butuh yang namanya protein transport, tidak butuh energi, jadi langsung larut ya. Itu yang disebut dengan proses difusi ya, atau transport pasif ya. Nah kalau sudah masuk ke dalam sel epitel, trigliserida tersebut digabung kembali. Nah untuk masuk ke pembuluh darah, bayangkan pembuluh darah kita itu pelarutnya itu adalah air, bukan lemak kan ya, bukan zat-zat anorganik, tapi zat organik yaitu berupa air ya, polar. Nah kalau misalkan lemak kemudian dilarutkan ke air itu kan tidak bisa larut ya, sehingga di sini ada modifikasi yaitu adanya penambahan fosfolipid dan fosfolipid, kolesterol dan juga protein yang terdapat yang nantinya akan digabung oleh trigliserida. Jadi trigliserida ini akan dibungkus oleh fosfolipid, dibungkus oleh kolesterol dan dibungkus oleh protein, yang mana fosfolipid dan protein itu adalah senyawa yang sama-sama polar dengan air, larut gitu kan ya, sehingga hal ini akan membentuk yang namanya kilomikron. Kilomikron itu adalah suatu gumpalan yang nantinya akan diedarkan ke pembuluh darah lateral ya. Nah ini ya sama ya, dibungkus. Jadi ini adalah trigliserida ditambah dengan protein dan juga fosfolipid agar bisa larut ke pembuluh darah ya. Ini juga sama, ini di lumen usus ya, proses pemecahannya ada di mukosa usus ya. Ini juga sama. Nah, kemudian nasibnya trigliserida atau kilomikron itu bagaimana Bu gitu kan ya. Nah jadi ini ya makanan yang terdapat dari fat ini kan lemak ya, lemak yang terdapat pada makanan ya, dan juga kolesterol yang terdapat pada makanan di sini. Ini kan gambarnya usus. Tadi hasilnya itu kan berupa kilomikron ya. Kilomikron itu ibaratnya bentuknya seperti ini ya, ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna urin. Nah, ada keterangannya bisa dilihat di sini. Warna biru itu adalah kandungan dari hidrofilik, yaitu adalah bahan-bahan yang larut dalam air, contohnya protein dan fosfolipid ya. Kemudian yang kuning ini adalah kolesterol. Kolesterol didapat dari mana? Di usus itu sudah ada ya. Di usus kita memang sudah ada kolesterol, didapat dari makanan ya. Kemudian yang warna kuning muda ini adalah trigliserida, hasil pemecahan lemak yang terjadi pada usus ya. Nah, ketiganya ini bergabung jadilah kilomikron. Nah, ini pada pembuluh limfa kan ya. Jadi kalau pada protein dan pada glukosa, mereka itu langsung ditransfer melalui pembuluh darah merah ya. Nah, ini kan pembuluh darah merah ya, kapilernya ke pembuluh darah. Nah, kalau pada lemak, ini yang membedakan pembuluhnya itu bukan pembuluh darah merah, tetapi pembuluh darah lateral atau jaringan, maksud saya itu adalah pembuluh lateral. Pembuluh lateral itu adalah pembuluh limfa ya, pembuluh limfa, bukan pembuluh darah langsung. Nah, kenapa kok langsung dimasukkan ke pembuluh limfa? Karena di dalam pembuluh limfa ini tidak mengandung yang namanya enzim-enzim yang digunakan, tidak memiliki enzim-enzim yang dapat menguraikan ya kilomikron ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, setelah masuk ke dalam limfa, nanti kilomikron itu juga akan memasuki kapiler darah ya, di mana kapiler darah ini banyak sekali proses hidrolitik ya, enzim-enzim hidrolitik yang fungsinya adalah untuk ini ya, hidrolisis trigliserida di dalam kapiler darah. Nantinya kilomikron itu akan dipecah menjadi beberapa ukuran yang lebih sederhana ya. Nah ini ya, ada kolesterol juga ya dipecah. Jadi kilomikron yang lebih kecil ukurannya ini nantinya akan masuk ke dalam liver. Ya, di sini juga terjadi proses biosintesis lemak dan kolesterol. Ya, jadi lemaknya itu disintesis menjadi lebih kecil, kolesterolnya juga disintesis menjadi lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di kilomikron awal, gitu kan ya. Nah, cuman yang membedakan di sini VLDL, ini very low density lipoprotein ya. Jadi very itu kan sangat ya, very low, sangat rendah densitas dari lipoproteinnya. Lipoprotein itu adalah yang gambarnya biru ya. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu adalah trigliserida dan juga kolesterol. Sehingga VLDL ini termasuk kalau kita ini kan istilahkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kolesterol jahat. LDL dan LDL itu adalah kolesterol jahat. Bahkan lebih jahat LDL dibandingkan dengan
FLDL ya. Nah, FLDL ini juga akan diedarkan ke pembuluh darah ya nantinya, karena di dalam pembuluh darah ini juga banyak sekali enzim-enzim hidrolitik yang dapat memecah kandungan dari kilomikron di sini ya, FLDL di sini. Nah, maka FLDL ini akan menjadi yang namanya IDL, dan IDL ini akan masuk ke dalam ke dalam liver lagi ya untuk dipecah asam dan juga kolesterolnya ya. Sebagian juga digunakan untuk proses penyusunan kolesterol di dalam sel ya. Jadi kolesterol perifer atau kolesterol yang berada di jaringan tubuh kita seperti jaringan otot ya, dan juga penyusun organ itu kan membutuhkan kolesterol ya. Sel kita itu memang secara alami butuh kolesterol sebagai penyusun membran sel untuk menjaga proses permeabilitas membran ya, agar permeabel itu fungsi dari kolesterol. Tetapi kalau jumlahnya terlalu tinggi juga mengganggu kesehatan. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Nah, karena kolesterol di sini, maaf ya, karena ILDL ini sebagian sudah digunakan oleh tubuh kita, kolesterolnya sudah diambil ya, maka sisa dari proses pemecahan yang dihasilkan oleh tubuh kita itu adalah berupa LDL, low density lipoprotein ya. Jadi proteinnya itu juga digunakan, proteinnya lebih rendah ya, trigliseridanya juga sudah rendah, kemudian kolesterolnya juga sudah rendah ya. Sebagian sisanya juga digunakan dalam bentuk HDL ya. Jadi IDL ini ya digunakan tubuh ya, sebagian juga digunakan dalam bentuk HDL untuk penyusunan penyusunan hormon ya. Jadi dibawa ke kelenjar endokrin untuk sintesis hormon dari kelompok steroid. Steroid itu kan lemak ya, banyak sekali hormon-hormon di dalam tubuh kita yang penyusun utamanya itu adalah lemak, hormon-hormon steroid. Contohnya ergosteron, progesteron. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Hormon apa saja yang termasuk steroid, yang termasuk protein gitu kan ya, masuk asam amino ya. Jadi karena HDL ini dalam istilah kita sehari-hari termasuk lemak baik ya. Kenapa disebut dengan lemak baik? Karena warna birunya ini ya, hidrofobiknya, proteinnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kolesterol. Nah, sisa HDL ini juga akan di pick up ya, akan dipecah lagi ya di liver. Jadi hati kita itu fungsinya banyak ya, penyimpanan energi dalam bentuk glikogen juga bisa. Ya, penyimpanan lemak juga bisa ya. Nah, ini ya. Kalau ini cuman terkait komposisi saja ya, komposisi HDL, LDL, baik itu kadar protein, kolesterol dan juga fosfolipid ya, dan juga trigliserida. Sehingga kenapa ini HDL termasuk lemak baik ya, karena antara fosfolipid dan proteinnya itu kandungannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan kolesterolnya. Tapi kalau LDL itu masih lebih banyak kolesterolnya ya. Itulah perjalanan lemak di dalam tubuh kita. Yang terakhir adalah daerah penyerapan air dan defekasi atau pembuangan ya. Ini dilakukan di dalam kolon ya. Kolon kita itu memiliki 3 bagian ya, atau usus besar kita itu ada kolon ascending, kemudian ada kolon transversing ya, kemudian ada kolon descending, kolon sigmoid, dan juga yang berakhir dengan rektum dan anus. Nah, apa fungsi utama dari kolon tersebut ya? Karena sebagian besar kolon itu karena usus besar itu sebagian besar terdiri dari kolon ya. Nah, itu fungsi utamanya tadi ya adalah untuk proses penyerapan air. Jadi di dalam kolon ini sudah tidak ada yang namanya proses penyerapan nutrisi. Nutrisi itu ya sudah berakhir di usus halus ya. Baik itu protein, karbohidrat, lemak sudah berakhir di usus. Ini ibaratnya hanya menyimpan sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita ya, sisa-sisanya. Kemudian di sini juga terjadi proses penyerapan air ya, air diserap di usus besar ya, dan juga terjadi proses pembentukan vitamin yang merupakan hasil fermentasi dari mikroba normal yang ada di usus besar ya, contohnya E. coli ya. Nah, E. coli ini merupakan mikroba normal ya yang berada di usus kita. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini E. coli, Escherichia coli. Tujuannya dalam proses metabolisme untuk menghasilkan vitamin K, vitamin B, dan juga asam folat ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di depan ya, kontrol sistem pencernaan terdiri dari hormon gastrin, sekretin. Ini kan sudah tadi ya, sudah saya jelaskan tadi di depan terkait dengan 3 hormon ini berfungsi dalam proses pencernaan di lambung dan juga di
duodenum ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi sangat mudah ya untuk sistem pencernaan ini ya, tidak terlalu banyak yang dibahas kalau menurut Bu Aziza. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa langsung kita buka di WA. Sekian paparan dari saya tentang sistem pencernaan, semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.